Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai instrumen penilaian kegiatan pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Aurelia Azari Muklis, NIM 190210205078. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat asesmen dan penilaian. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan, pembelajaran, kesehatan, perilaku, perkembangan akademik, serta pelayanan kebutuhan pada anak. Asesmen ini biasanya dilaksanakan melalui observasi, kemudian proses belajar mengajar yang dilakukan guru. Kemudian asesmen ini sendiri tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pada anak, melainkan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar pada anak itu sendiri. Serta asesmen ini tidak dilakukan secara bertahap, tetapi berangsur secara berkesinambungan sehingga kemampuan belajar anak ini dapat diketahui secara baik. Kemudian hakikat penilaian. Penilaian itu merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga nantinya menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran atau pada akhir pembelajaran. Fokus penilaian itu sendiri adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penilaian. Yang pertama, menentukan jenis penilaian untuk setiap indikator yang dirumuskan di dalam silabus atau pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian indikator dan teknik penilaian. Tujuan dari pemetaan standar kompetensi ini sendiri adalah untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik penilaian yang akan dipilih nantinya. Yang kedua, penilaian dilakukan seiring dengan kegiatan proses pembelajaran. Yang terakhir, acuan yang digunakan untuk melaksanakan penilaian sehari-hari ini harus tertuang pada rencana kegiatan harian atau RKH untuk setiap anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan implementasi asesmen dan penilaian dalam kegiatan stimulasi kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Implementasi asesmen pada pendidikan anak usia dini ini sesungguhnya lebih pada upaya untuk melihat sejauh mana teknik asesmen telah diimplementasikan oleh guru atau calon pendidik. Implementasi tersebut ini meliputi pemahaman guru terhadap pengertian asesmen, perbedaan asesmen untuk masing-masing tahapan usia, status sosial, serta untuk anak yang disabilitas. Manfaat asesmen ini untuk perencanaan, pelaporan perkembangan maupun evaluasi bagaimana menggunakan, mendesain, dan memilih tes standar untuk anak. Menggunakan dan melaporkan hasil tes. Penggunaan teknik asesmen formal maupun informal, serta pengertian dan fungsi masing-masing instrumen asesmen tersebut. Dan juga bagaimana tindak lanjut yang diambil seorang guru berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Sedangkan perkembangan anak usia dini ini meliputi perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Oleh karena itu, indikator implementasi perkembangan anak ini dirumuskan dengan menyesuaikan pemanfaatan teknik asesmen sesuai tahapan perkembangan anak tersebut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan perkembangan anak usia dini yang kognitif. Perkembangan kognitif ini menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir. Di dalam kehidupan, anak ini dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan ini merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak ini perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Faktor kognitif ini mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar. Karena sebagian besar ini aktivitas
dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah, mengingat dan berpikir. Dari kajian mengenai perkembangan kognitif, anak diketahui bahwa unsur yang menonjol pada tahap pra-operasional adalah mulai digunakannya bahasa simbolis yang berupa gambaran dan bahasa ucapan. Anak dapat berbicara tanpa dibatasi waktu. Sekarang dapat membicarakan satu hal bersama-sama. Dengan bahasa, anak dapat mengenal bermacam benda dan mengetahui nama-nama benda yang dikenal melalui pendengaran dan penglihatannya. Perkembangan bahasa anak ini sangat memperlancar perkembangan kognitif anak. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinda Lovita dengan NIM 5553. Di sini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis asesmen dan penilaian. Nah, asesmen merupakan sebuah acuan yang menjadi proses untuk memutuskan hasil belajar peserta didik. Sedangkan penilaian merupakan proses mempertimbangkan dan memutuskan hasil belajar peserta didik dari beberapa materi yang telah diterima dan dapat diukur menggunakan instrumen penilaian. Adapun beberapa jenis-jenis asesmen sebagai berikut. Yang pertama, asesmen konvensional. Asesmen konvensional merupakan evaluasi terhadap kemampuan yang berupa pengetahuan maupun keterampilan peserta didik yang dilakukan menggunakan proses pengukuran, yaitu dengan biasanya menggunakan teknik tes. Yang kedua, asesmen alternatif. Asesmen alternatif merupakan evaluasi terhadap kemampuan yang berupa pengetahuan maupun keterampilan peserta didik yang dilakukan dengan menggunakan proses pengukuran yang biasanya menggunakan teknik non-tes. Yang ketiga, asesmen autentik. Asesmen autentik merupakan asesmen dengan teknik pengukurannya dan perwujudan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, asesmen kinerja. Asesmen kinerja merupakan teknik pengukuran dan perwujudan pengetahuan dan keterampilan nyata yang digunakan pada waktu dan kondisi yang tepat. Berikut merupakan jenis-jenis penilaian berdasarkan kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengamati proses ketika peserta didik melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Contohnya penilaian bermain alat musik atau penilaian kegiatan praktik olahraga. Yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap dibagi berdasarkan 5 proses penilaian, yaitu memperhatikan, menanggapi, menghargai, mengelola, serta berkarakter. Penilaian sikap ini bukan merupakan penilaian yang terpisah dan berdiri sendiri, namun merupakan penilaian yang dilaksanakan terintegrasi dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Contohnya penilaian sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, gotong royong, percaya diri. Yang ketiga, penilaian diri. Penilaian yang dilakukan untuk mengembangkan kepribadian seseorang diantaranya menumbuhkan kepercayaan diri, menyadari kelemahan dan kekuatan yang ada pada dirinya, serta membiasakan dan mendorong berbuat jujur. Contohnya instrumen penilaian siswa terhadap kompetensi. Yang ketiga, penilaian proyek. Penilaian tugas yang diselesaikan peserta didik yang telah ditentukan oleh periode atau waktu tertentu. Tahap penilaian proyek dimulai dari perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan hingga sampai pada hasil akhir proyek. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan dan mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Penilaian akhir dari sebuah proyek sangat mungkin memerlukan penilaian khusus. Penilaian produk dari sebuah proyek dimaksud untuk menilai kualitas dan bentuk hasil akhir secara holistik maupun analitik. Penilaian produk yang dimaksud meliputi penilaian atas kemampuan peserta didik menghasilkan produk seperti makanan, hasil karya. Hasil karya itu dapat berupa gambar, lukisan, maupun lain-lain. Penilaian secara analitik merujuk pada semua kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan sebuah produk tersebut. Sedangkan penilaian secara holistik merujuk pada aspirasi atau kesan secara keseluruhan atas produk yang dihasilkan. Yang ketujuh yaitu penilaian hasil kerja atau produk. Penilaian hasil kerja ditentukan dari keterampilan pembuat produk yang berkualitas. Penilaian ini tidak hanya menilai pada hasil akhirnya saja, melainkan juga pada proses pembuatan produknya. Tahap penilaian hasil kerja meliputi tahap persiapan, pembuatan produk, dan tahap penilaian. Contohnya penilaian hasil karya seni seperti mewarnai, melukis, maupun menggambar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noverina Jayanti, NIM 190210205068 akan menjelaskan mengenai teknik penilaian pada PAUD. Penilaian pada pendidikan anak usia dini merupakan aktivitas yang harus dikuasai oleh guru, yaitu berdasarkan deskripsi pertumbuhan dan perkembangan serta unjuk kerja anak didik yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, penggunaan berbagai teknik penilaian ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pelaksanaan dan teknik penilaian yang dapat dilakukan di PAUD. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Nah, observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan informasi atau data tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku atau perubahan yang terjadi yang ditunjukkan anak selama kurun waktu tertentu. Teknik yang dapat dilakukan pendidik dalam pencatatan atau mendokumentasikan perkembangan dan hasil belajar anak dengan menggunakan yang pertama ada catatan harian. Catatan harian dilakukan guru selama melakukan observasi di saat anak bermain. Jika anak cukup banyak, sebaiknya guru memfokuskan pada beberapa anak di setiap harinya secara bergilir. Sehingga dalam satu minggu atau dalam satu subtema, semua anak sudah teramati dan tercatat perkembangannya dalam catatan harian. Kemudian, yang kedua ada catatan anekdot. Adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengamatan. Akan tetapi, teknik penilaian ini jarang dilakukan oleh guru jika belum memahami dalam mengamati anak didik dan kesulitan dalam mencatat peristiwa yang betul-betul bermakna. Nah, tujuan catatan anekdot ada dua. Yang pertama yaitu memperkuat pemahaman guru terhadap setiap anak sebagai suatu pola atau munculnya profil anak. Yang kedua, memunculkan situasi belajar yang lebih tepat untuk memunculkan kembali perilaku yang diharapkan dan mencegah munculnya kembali perilaku yang kurang tepat. Kemudian, ada catatan karya anak. Nah, hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Nah, misalnya itu seperti gambar, lukisan, melipat, kolase, hasil guntingan, tulisan, atau hasil coretan, hasil rangkaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada wawancara atau percakapan. Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai sesuatu hal dengan cara melakukan percakapan langsung dengan anak maupun orang tua. Dengan wawancara, guru dapat menggali lebih jauh kondisi objektif anak dan mendapatkan informasi mengenai pengetahuan anak terhadap sesuatu hal. Penilaian percakapan ini terbagi menjadi dua, yaitu percakapan terstruktur dan percakapan tidak terstruktur. Nah, percakapan terstruktur dilakukan sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu dan pedoman khusus. Percakapan tidak terstruktur adalah menilai percakapan anak tanpa dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi misalnya mengenalkan identitas diri, menceritakan kejadian yang ada di sekitarnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada penugasan. Penugasan merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas harian yang harus dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. Misalnya, melakukan percobaan dengan menanam tomat, membuat berbagai bentuk dengan bahan dasar plastisir, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dan perbuatan yang dapat diamati. Misalnya, praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lainnya. Kemudian, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, perkenalkan nama saya Kirana Raisa Rafelia, NIM 1902110205069. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan instrumen penilaian kegiatan. Instrumen penilaian kegiatan di sini dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu menentukan tujuan, menentukan desain penilaian, menentukan dan menyusun instrumen penilaian, mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan menginterpretasikan, dan menindaklanjuti hasil analisis interpretasi. Yang pertama ada menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran PAUD ini dilakukan untuk mengetahui apakah strategi pembelajaran, alat edukatif, metode pembelajaran yang digunakan guru itu sudah efektif atau belum. Kemudian yang kedua ada menentukan desain penilaian. Desain penilaian pembelajaran PAUD mencakup rencana pelaksanaan bentuk matrik seperti nomor urut, aspek perkembangan metode yang digunakan, dan sasaran yang dinilai dan waktu yang kegiatannya dilakukan atau waktu pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga ada menyusun instrumen penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran berguna untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas belajar anak dan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang keempat ada mengumpulkan data dan informasi. Pengumpulan informasi dan data dilakukan secara terbuka agar informasi dan data yang diperoleh dapat dipercaya dan berguna untuk meningkatkan mutu pembelajaran PAUD. Kemudian yang kelima ada menganalisis dan menginterpretasi. Analisis yang dilakukan seharusnya setelah data dan informasi yang terkumpul. Nah, analisis ini berwujud penggambaran hasil evaluasi bersama yang sudah terlaksana. Kemudian yang keenam ada menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi. Pada evaluasi pembelajaran maupun layanan tindak lanjut yang pada hakikatnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi evaluasi atau layanan stimulasi ini yaitu perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya agar tidak terjadi kekurangan seperti pembelajaran sebelumnya. Berikut merupakan contoh instrumen penilaian kegiatan. Di sini ada nama siswa, terus dari kelas atau kelompok apa dan semester berapa. Kemudian ada tema apa yang kita ambil untuk instrumen penilaian ini. Di sini saya mengambil tema rekreasi atau macam-macam profesi. Di sini indikator penilaiannya ada yang pertama ada anak mampu menghormati orang yang lebih tua dan mampu mengucap syukur. Untuk tingkat pencapaiannya ada BM atau belum mampu, kemudian CM cukup mampu, dan M yaitu mampu. Kemudian yang kedua ada anak mampu memutar roda pintar serta memainkannya. Kemudian indikator yang ketiga ada anak mampu mengenal dan menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10 dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari instrumen penilaian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.